kabar kalian hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan yang sehat di rumah. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya pimpin kita di dalam doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, Pak Guru minta maaf, kita hanya ketemu di dalam video kali ini. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, sebagai wujud kecintaan kita terhadap nusa dan bangsa, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional di rumah masing-masing. Pak Guru akan pimpin lewat video pembelajaran ini. Lebih dahulu, Pak Guru ambil gitar dulu ya, mengiring kita di dalam lagu. Ini mana ya? Gitar? Oh ya, ini. Nah, ini gitarnya. Judul lagunya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, adik-adik mampu sentosa, dibangun bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, Pak Guru simpan dulu ya gitarnya. Ya, anak-anak, masa pandemi saat ini kita harus tetap semangat belajar. Jangan mau dikalah sama COVID. Kita harus tetap semangat belajar. Di rumah kita harus tetap belajar. Jangan belajarnya hanya di sekolah saja. Melalui video pembelajaran yang Pak Guru buat hari ini, anak-anak di rumah dapat belajar dengan baik, dapat menerima materi dengan baik. Dan di masa pandemi saat ini harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Jadi anak-anak, kita harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ya anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi yang pertama tentang perubahan wujud benda. Yang kedua tentang satuan konversi waktu. Dan jadi perubahan wujud benda adalah proses yang terjadi pada sebuah benda yang mengakibatkan benda tersebut mengalami perubahan bentuk. Perubahan wujud benda akan menjadi 6 bagian. Pertama, mencair. Proses ini adalah dari benda padat jadi cair. Contohnya, es batu membeku. Yang kedua, lilin mencair karena dibakar. Yang kedua yaitu membeku, dari cair ke padat. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer kulkas akan membeku. Yang kedua, lilin yang telah mencair karena dibakar akan kembali membeku ketika suhunya menjadi dingin. Yang ketiga, mengembun dari gas ke cair. Contohnya, embun di pagi hari di dedaunan atau di rerumputan. Yang keempat, menguap dari cair ke gas. Contohnya, air yang direbus lama-kelamaan akan habis. Air menguap karena sinar matahari.
Yang kelima, menyublim. Padat ke gas. Contohnya, kapur barus yang disimpan di ruangan terbuka lama-kelamaan akan habis. Dan yang terakhir, yang keenam, mengkristal, yaitu perubahan wujud dari gas ke padat. Contohnya, parfum yang disemprotkan pada tubuh akan terlihat butiran-butiran kecil. Ya anak-anak, kalian sudah memahami tentang perubahan wujud benda dan macam-macam perubahan wujud benda. Pada hari ini Pak Guru akan membahas salah satu perubahan wujud benda yang terjadi di salah satu bumbu dapur yang sering digunakan orang tua kita untuk memasak di rumah, yang berfungsi untuk memberikan cita rasa asin di dalam makanan. Apakah itu anak-anak? Ya betul, garam. Anak-anak, perubahan wujud yang terjadi saat proses pembuatan garam adalah evaporasi atau penguapan, yaitu perubahan bentuk benda dari cair menjadi gas. Pengolahan ini dilakukan dengan memanfaatkan penguapan untuk memisahkan garam dari air laut. Penguapan digunakan untuk memisahkan air laut dan kandungan garam dengan memanfaatkan perbedaan titik didih garam dan air, di mana titik didih garam jauh lebih tinggi. Untuk lebih memahami tentang proses pembuatan garam, Pak Guru akan menampilkan video pembuatan garam. Silakan menyaksikan. Tentang proses pembuatan garam. Nah, teman-teman bagaimana? Sudah siap terima materinya? Oke, yuk kita mulai. Garam merupakan salah satu keajaiban dari perubahan wujud karena dapat membuat makanan yang dimasak akan terasa lebih lezat. Nah, teman-teman pasti pernah melihat garam kan? Pasti sering melihat ibu gunakan garam sebagai bumbu masakan kan? Oke, garam adalah bahan makanan yang dibuat dengan memanfaatkan proses perubahan wujud ya. Oh ya teman-teman, perubahan wujud apa ya yang terjadi pada garam itu? Dan bagaimana proses pembuatannya? Oke, simak baik-baik ya teman-teman. Garam dihasilkan dari air laut. Biasanya di pinggir pantai yang tidak memiliki banyak sungai, petani garam membuat ladang garam berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, proses pembuatan garam pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak, kemudian tanah di dalam petak tambak harus dipadatkan dulu, kemudian diisi dengan air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena matahari akan menguap menjadi gas dan akan meninggalkan kristal-kristal garam teman-teman. Nah, agar lapisan garamnya tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya untuk menggantikan air laut yang telah menguap. Setelah dipanen, garam-garam lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan kirim deh ke daerah-daerah. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan cara pembuatan garam dan perubahan wujud benda yang terjadi pada garam? Oke, benda cair berubah menjadi benda gas karena adanya proses penguapan. Ya, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video proses pembuatan garam, Pak Guru berharap kalian dapat mengerti tentang perubahan wujud yang terjadi dalam proses pembuatan garam. Di dalam proses pembuatan garam, diperlukan 2 hari untuk memanen garam. Di sini dapat kita simpulkan bahwa proses pembuatan garam memerlukan waktu 2 hari. Bila kita konversikan ke dalam satuan jam, berapa jam yang diperlukan untuk memproses pembuatan garam hingga panen? Ada yang tahu anak-anak?
Jika kalian belum memahami tentang konversi satuan waktu, Pak Guru akan menjelaskan dalam materi konversi satuan waktu berikut ini. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Untuk lebih memahami tentang konversi satuan waktu, Bapak Guru akan menampilkan video tentang konversi satuan waktu. Silakan menyaksikan. Jam analog standar memiliki 3 jarum jam, yaitu jarum pendek sebagai penunjuk jarum jam, jarum menit sebagai penunjuk menit, dan yang ketiga jarum halus sebagai penunjuk detik. Bisa kalian perhatikan jarum detik itu yang berwarna merah, yang halus, tipis, dan panjang. Jadi ingat ya anak-anak, jarum pendek sebagai penunjuk jam, jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan jarum halus sebagai penunjuk detik. 3 jarum jam berputar pada titik pusat yang sama dengan kecepatan putar yang berbeda. Nah, jarum pendek atau jarum jam berputar penuh tiap 12 jam. Kemudian jarum panjang berputar penuh setiap 1 jam. Yang ketiga, jarum halus atau jarum detik berputar penuh setiap 1 menit. Pukul berapakah kira-kira ya? Pukul 10, berapa menitnya? Hitung dengan kelipatan 5 untuk mengetahui menit. Nah, kenapa harus bintang 5? Karena bintang mempunyai sisi-sisi sebanyak 5, yaitu 0. Kemudian kelipatan 5 pada angka 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Pada jam terdapat jarum pendek dan panjang. Jarum pendek menunjukkan satuan waktu jam. Jarum panjang menunjukkan satuan waktu menit. Nah, jarum kecil berputar menunjukkan berjalannya waktu. Anak-anak, setiap jarum panjang atau jarum yang menunjukkan menit berpindah 1 angka, maka bernilai 5 menit. Contohnya dari antara angka 12 ke 1 itu ada 4 titik di antara angka. Nah, jarak antara titik bernilai 1 menit. Jadi, antara angka 12 dengan 1 menunjukkan waktu 5 menit. Begitu pula dengan angka selanjutnya yang menghasilkan kelipatan 5 di setiap angka pada jam. Nah, jadi pukul berapakah jam analog tersebut? Ya, pukul 10, berapa menitnya? Menit 00 atau dibaca pukul 10 tepat. Sekarang pukul berapakah kira-kira ya? Nah, ketika ada jarum pendek yang menunjukkan tengah antara 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 3, maka yang harus kita ingat, kita harus mengambil angka yang paling awal, yaitu angka 2. Kemudian untuk menunjukkan menit, jarum panjang menunjuk ke angka 6, yang berarti kita harus mengingat memakai trik hitung menit ala bintang 5. Jadi cara membacanya pukul 2 lebih 30 menit. Hubungan antar satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit,
1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Sekarang kita coba untuk mengkonversikan atau mengubah satuan waktu yang satu ke satuan waktu yang lain. Mengubah satuan jam menjadi menit. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, 1 jam sama dengan 60 menit. Coba kita ubah 2 jam menjadi menit. Berapa menit ya? Bagaimana caranya? Caranya mudah, tinggal kita kalikan dengan 60 menit. Maka 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit, sama dengan 120 menit. Kalau 3 jam sama dengan berapa menit ya? Caranya masih sama. 3 jam kita kalikan dengan 60 menit. 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Contoh selanjutnya, 1 jam 45 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit. 1 jam kita ubah ke menit berarti 60 menit. Nah, 45 menit sudah dalam menit berarti tetap kita tulis 45 ya. Kemudian kita jumlahkan 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. Jadi 1 jam 45 menit sama dengan 105 menit. Contoh selanjutnya, 5 jam 20 menit sama dengan berapa menit? Pertama, 5 jam kita ubah ke menit ya. Berarti 5 dikali 60 menit sama dengan 300 menit. Ditambah 20 menit. Tetap kita tulis 20 ya, karena satuannya sudah menit. Nah, kemudian kita jumlahkan 300 menit ditambah 20 menit sama dengan 320 menit. Jadi 5 jam 20 menit sama dengan 320 menit. Mengubah satuan menit menjadi jam. 60 menit sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan berapa jam ya? Kalau dari menit mau kita ubah ke jam, caranya kita bagi dengan 60 ya. 120 menit sama dengan 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Jadi 120 menit itu sama dengan 2 jam. Kemudian 180 menit sama dengan berapa jam ya? Nah, 180 kita bagi dengan 60, hasilnya adalah 3 jam. Kita coba kerjakan contoh soal yang lain ya. 70 menit sama dengan titik-titik jam ditambah titik-titik menit. Nah, 70 menit ini harus kita ubah ke jam ya. Coba perhatikan pada kotak yang ada di bawah sebelah kanan itu. Menit keberapa yang mendekati dengan 70 menit? Ya, 60 menit. Nah, jadi 70 menit ini bisa kita jadikan 1 jam atau 60 menit. Kemudian masih ada sisa bukan ya? 70 menit dikurang 60 menit masih ada sisa 10 menit. Nah, maka 70 menit sama dengan 1 jam 10 menit. Hujan turun selama 1 jam 16 menit. Pertanyaannya, berapa menit hujan berlangsung? Berarti yang ditanyakan dalam satuan menit ya. Ini masih ada satuan jam, kita akan rubah dulu. Oke, penyelesaiannya tadi hujan turun berlangsung selama berapa? 1 jam 16 menit. Nah, 1 jam 16 menit itu terdiri dari 1 jam ditambah 16 menit. Ada yang masih tahu 1 jam ini berapa menit ya? Yap, betul, 60 menit. Kita simpan di sini dan turunkan 16 menit di sini. Jumlahkan 60 ditambah 16 berapa? 76 ya. Artinya hujan berlangsung selama 76 menit ya. 1 jam 16 menit sama dengan 76 menit. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke contoh kedua. Ibu memasak selama 1 jam 10 menit. Ibu membuat kue selama 1 jam 45 menit. Pertanyaannya, berapa lama ibu melakukan kedua kegiatan tersebut? Nah, karena pertanyaannya berapa lama, kita bisa menjumlahkan ya jam pertama dengan yang kedua. 1 jam 10 menit, kita simpan di sini, ditambah 1 jam 45 menit. Nah, penjumlahan ini dapat kita lakukan dengan cara bersusun ya, kita simpan di sini. Caranya kita sejajarkan satuan yang sama, menit dengan menit, jam dengan jam, harus sejajar ya.
Dan lakukan penjumlahan dimulai dari satuan menit dulu, di sebelah kanan dulu. 0 ditambah 5 berapa? 5 ya. 1 ditambah 4, 5. Jadi 10 menit ditambah 45 menit berapa hasilnya? 55 menit. Kita simpan di sini. Lalu 1 jam ditambah 1 jam? 2 jam. Jadi Ibu melakukan kedua kegiatan tersebut selama 2 jam 55 menit. Paham? Perhatikan contoh terakhir. Fitri membuat 2 jenis kue. Kue pertama selesai dibuat dalam waktu 2 jam 42 menit. Kue kedua selesai dibuat dalam waktu 1 jam 10 menit. Nah, pertanyaannya berapa selisih? Selisih itu beda ya. Berapa selisih atau beda waktu membuat kedua jenis kue tersebut? Nah, kita bisa mencari selisih atau waktu, beda waktunya dengan cara mengurangkan ya, pengurangan jam pertama dengan jam kedua. 2 jam 42 menit yang ini kita kurangi dengan 1 jam 10 menit di sini. Nah, pengurangan ini juga dapat dilakukan dengan cara bersusun ya, seperti ini. Kita sejajarkan menit dengan menit, jam dengan jam. Kita kurangi, 2 dikurang 0 berapa? 2 ya. 4 kurang 1, 3. 42 menit dikurangi 10 menit berarti berapa tadi? 32 menit. Kita simpan di sini. Lalu 2 jam dikurangi 1 jam berapa? 1 jam ya. Oke, jadi selisih waktu atau beda waktu dalam membuat kedua jenis kue tersebut adalah 1 jam 32 menit. Seperti itu ya, paham? Jadi satuan waktu itu bisa digunakan ya atau dilakukan dengan cara pengurangan atau penjumlahan. Gitu, dengan cara bersusun bisa ya, asalkan kita sejajarkan menit dengan menit, jam dengan jam. Oke, sudah paham ya? Ibu harap kalian paham. 45 menit setelah pukul 04.15 adalah pukul, perhatikan soalnya, 45 menit setelah pukul 04.15 adalah pukul titik-titik. Setelah artinya penjumlahan. Nah, setelah itu kita ubah 45 menit menjadi bentuk waktu. 45 menit sama dengan, berarti kita letakkan di belakang titik karena menit. Berarti seperti ini ya adik-adik, 00.45 karena dia menit sehingga letaknya di belakang titik. Setelah menjadi bentuk seperti ini, kita jumlahkan karena di sini penjumlahan. 04.15 ditambah 00.45. 5 ditambah 5, 10, kita tulis 0, simpan 1 di depannya. 1 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 6. Titiknya turun. 4 ditambah 0, 4. 0 tambah 0, 0. Kita lihat hasilnya yaitu 04.60. Karena di bagian menit di sini 60, maka bisa kita ubah menjadi jam. Jadi adik-adik, kalau kalian memperoleh hasilnya yang bagian menit itu angkanya 60 atau lebih dari 60, misalkan 65, 67, 80 dan sebagainya, itu kita harus mengubahnya menjadi jam. Caranya kita ambil menitnya saja, yaitu di sini menitnya 60. Menit itu yang ada di belakang titik ya adik-adik. Jadi 60 kita tulis di sini. Lalu kita kurangkan dengan 60 menit. Kalian masih ingat? 60 menit itu sama dengan 1 jam. Sehingga kita kurangkan dengan 60. 0 dikurangi 0, 0. 6 dikurangi 6, 0. Nah, di sini karena dikurangkan dengan 60 sebanyak 1 kali, artinya 1 jam. Dan sisanya 00 menit.
Berarti hasilnya 0,4 kita tambahkan dengan 1 jam. Berarti menjadi 0,5. Titik menitnya menjadi 00 menit. Kita tuliskan 00. Jadi 45 menit setelah pukul 04.15 adalah pukul 05.00. 4 jam sebelum pukul 06.20 adalah pukul titik. Nah, kita perhatikan soalnya 4 jam sebelum pukul 06.20. Sebelum artinya dikurangi. Oke adik-adik, setelah itu kita ubah 4 jam menjadi bentuk waktu. Empat jam sama dengan 04.00. Lalu, karena sebelum berarti dikurangi, berarti 06.20 dikurangi 4 jam. 4 jam di sini bentuknya sudah kita ubah menjadi bentuk seperti ini. 04.00 kita kurangkan. 0 dikurangi 0, 0. 2 dikurangi 0, 2. Titiknya turun. 6 dikurangi 4, 2. 0 dikurangi 0, 0. Jadi 4 jam sebelum pukul 06.20 adalah pukul 02.20. Anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tentang konversi satuan waktu, Pak Guru berharap kalian dapat lebih memahami tentang materi konversi satuan waktu. Pak Guru persilakan buat kalian untuk mengerjakan LKPD yang Pak Guru telah kirimkan di grup WhatsApp. Ya anak-anak, link evaluasi Pak Guru sudah kirimkan juga lewat grup WhatsApp. Kalian kerja sesuai materi yang kalian terima pada saat ini. Dan sebelum kita menyelesaikan segala rangkaian video pembelajaran saat ini, mari kita menyanyi salah satu lagu daerah yang berasal dari Sulawesi Tenggara yang berjudul Utano Mekonga. Pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Mari berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat, salam semangat.